Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Andin Rafika Damayanti dengan NIM 222111143. Dan di video kali ini aku mau sedikit mereview materi tentang sosiologi hukum yang diampu oleh Bapak Muhammad Julijanto. Dan tugas ini sebagai tugas UAS dari matkul sosiologi hukum. Langsung saja, check it out. Materi yang pertama yaitu ada pengertian sosiologi hukum. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi hukum didefinisikan sebagai satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum itu merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Materi yang kedua yaitu hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat saling terkait erat, di mana hukum mencerminkan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, masyarakat membentuk dan mempengaruhi keberadaan serta pelaksanaan hukum itu sendiri. Materi yang ketiga yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menemukan fakta yang ada di lapangan, kemudian diolah menjadi data penelitian dan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah hingga mencari solusinya. Sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan yang berhubungan dengan tindak pidana, seperti studi kepustakaan atau library research dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah dari teori yang berkaitan dengan permasalahan studi lapangan. Materi yang keempat yaitu ada mazhab pemikiran hukum positivisme. Aliran hukum ini menggunakan hukum yang tertulis. Hal ini terjadi karena meyakini bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Maka dari itu, apapun persoalan pada masyarakat wajib diatur dalam hukum tertulis. Ada beberapa ahli yang menganut aliran hukum positivisme. Antara lain adalah John Austin dan Hans Kelsen. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu ada mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudence. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Dan aliran ini dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau the living law. Salah satu tokoh dalam aliran ini adalah Ruskupound. Menurutnya, hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Materi yang keenam adalah mazhab pemikiran hukum, living law, dan utilitarianisme. Living law menekankan bahwa hukum tidak hanya berisi teks tertulis, tetapi juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai produk budaya, hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya, hukum tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat. Living law bersumber dari kebiasaan atau tradisi, agama, dan lainnya. Selanjutnya, mazhab utilitarianisme. Mazhab ini berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang terbanyak. Prinsip dasar utilitarianisme ini seringkali disebut sebagai the greatest happiness principle atau prinsip kebahagiaan terbesar. Materi selanjutnya adalah materi ketujuh, yaitu pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emil Durkheim fokus pada bagaimana masyarakat mempertahankan integritas dan koherensinya di era modern saat latar belakang keagamaan dan etnis tidak lagi dominan. Pada intinya, teori Durkheim menjelaskan hubungan antara hukum dan struktur sosial, di mana hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dan memahami perbedaan di dalamnya. Kemudian, ada pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri adalah pemikir Muslim pada abad ke-14. Dan dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, masyarakat primitif atau wahsy. Yang kedua, masyarakat pedesaan. Dan yang ketiga adalah masyarakat kota. Antara Durkheim dan Ibnu Khaldun sama-sama menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat, meskipun dalam kerangka yang berbeda. Durkheim lebih melihat masalah dari perspektif fungsional dalam struktur masyarakat, sedangkan Ibnu Khaldun menganalisis pola sejarah melalui solidaritas kelompok dan siklus peradaban. Selanjutnya, materi yang ke-8 yaitu pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart.
Max Weber adalah filsuf Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Ia memandang hukum sebagai bagian dari struktur sosial dan kekuasaan. Baginya, hukum erat kaitannya dengan faktor politik, ekonomi, dan agama, dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Selanjutnya, pemikiran H.L.A. Hart. Herbert Lionel Adolphus Hart, umumnya disebut H.L.A. Hart, adalah seorang filsuf hukum Britania. Menurutnya, hukum harus ditafsirkan sebagai sistem formal yang terdiri dari aturan primer atau mengatur tindakan dan aturan sekunder atau mengatur pembuatan dan penerapan hukum. Pendekatan H.L.A. Hart lebih analitis, berusaha memisahkan hukum dari moralitas dan menekankan sistematika yang rasional dalam hukum. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu keefektifan hukum atau effectiveness law. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi dapat juga menjalankan fungsi rekayasa sosial atau social engineering atau instrument of change. Materi yang 10 ada law and social control. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuk hukum sebagai social control masyarakat. Diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, social control bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu materi yang ke-11, ada social legal studies. Studi ini merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Socio-legal studies mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, gender dan hukum, psikologi hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga pada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dampaknya terhadap kelompok yang terpinggirkan. Materi yang selanjutnya adalah materi yang ke-12, yaitu tentang progressive law. Gagasan tentang hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Profesor Dr. Sejipto Raharjo di era tahun 2002. Hukum progresif pada intinya bertujuan untuk mendorong bekerjanya hukum agar lebih berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia. Hukum progresif juga berusaha memperbarui paradigma hukum dengan mengutamakan nilai-nilai moral, keadilan substantif, dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat. Materi yang ke-13 adalah legal pluralisme. Ialah konsep yang merujuk pada keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Keefektifan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik. Dan pemahaman tentang pluralisme hukum juga sangat penting bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia, karena mencerminkan keragaman budaya dan norma yang ada di masyarakat. Dengan mengakui berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat dan hukum Islam, negara dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil. Materi yang terakhir atau materi yang ke-14 yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama, karena banyak ajaran agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Terdapat beberapa tema pendekatan sosiologi dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Yang kedua, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Baiklah, itu tadi beberapa review materi sosiologi hukum dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.